Saudaraku, saya ingin bincang-bincang tentang serbaneka paradoks hukum di Republik. Paradoks adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum atau kebenaran, namun kenyataannya mengandung kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Derwanto Yakusa Robusta. Saudaraku, dalam tayangan kali ini dan pada tayangan-tayangan berikutnya, saya hendak menyampaikan bincang-bincang seputar paradoksi tentang reformasi hukum di Republik Indonesia sejak awal reformasi hingga dengan saat ini. Di antaranya adalah misalnya tentang yang terkait dengan struktur penegakan hukum, di mana di dalam struktur sistem penegakan hukum banyak sekali melahirkan struktur-struktur baru. Misalnya seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian Komisi Yudisial, kemudian Mahkamah Konstitusi, lembaga lainnya seperti Komisi Kepolisian Nasional, kemudian Komisi Kejaksaan Agung, dan termasuk juga di dalamnya sistem peradilan, di mana ada peradilan tindak pidana korupsi dan kemudian ada peradilan tindak pidana anak dan juga peradilan tindak pidana di bidang lainnya. Nah, banyak sekali terjadi pemberkayaan dalam konteks struktur. Tetapi di dalam sistem hukum ketatanegaraan dalam konteks struktur juga mengalami beberapa hal yang sifatnya paradoks. Misalnya dengan kewenangan dari Departemen Hukum Kementerian Hukum dan HAM dalam mengesahkan Badan Hukum Partai Politik. Sementara kita tahu kedudukan dari partai politik itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya konstitusionalitas partai politik itu memiliki kedudukan yang kuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu selaras dengan sistem demokrasi politik yang kita anut, di mana dikatakan bahwa tidak ada partai politik, tidak ada demokrasi. Demokrasi bukan hanya semata-mata pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Kemudian adanya juga hak-hak politik yang lainnya, tetapi juga tentang keberadaan partai politik. Di beberapa negara, salah satu di antaranya di Republik Iran juga ada sistem demokrasi yang mereka anut, di mana partai politik tidak diberi tempat di dalam sistem demokrasi negara Iran, sehingga dia tidak termasuk dalam konteks demokrasi modern. Artinya bahwa demokrasi yang dianut di Indonesia adalah no party, no demokrasi. Tetapi secara struktural, keberadaan lembaga partai politik justru disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang notabene Kementerian Hukum dan HAM hanya diatur kedudukannya di dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Dan itu pun kementerian dibentuk oleh presiden, yang notabene presiden adalah salah satu pemenang di dalam kontestasi sistem politik. Artinya bahwa
seseorang yang telah menjabat dan menang dalam pemilihan presiden, dia memiliki kewenangan yang penuh untuk mengesahkan badan hukum partai politik, baik partai politik pendukung maupun partai politik yang merupakan lawan politiknya, sehingga tidak ada semacam balances di dalam sistem kehidupan partai politik, sementara hukum menghendaki adanya sistem balances, keseimbangan antar partai politik. Nah, demikian juga dalam hukum lingkungan, secara struktural juga ada peradilan lingkungan hidup yang lebih bersifat semu, peradilan semu, dan kemudian juga tentang substansi hukum. Dalam perspektif substansi hukum banyak sekali mengalami paradoks. Salah satu di antaranya adalah yang terkait dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana yang seharusnya itu menjadi kewenangan dari lembaga penegak hukum yang lainnya, maka khusus di bidang korupsi dibentuk sebuah lembaga baru, sehingga semua kewenangan dieksportasi kepada sebuah institusi baru, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi secara substantif kewenangan yang ada justru mereduksi dari hak-hak dan cenderung melanggar hak-hak asasi manusia. Di antaranya adalah kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka dengan tanpa batasan waktu. Itu prinsip, sehingga seseorang telah sedemikian rupa diadili dan diberi hukuman dengan status tersangka dalam rentang waktu yang cukup lama dan tidak bisa melakukan pembelaan terkecuali hanya melakukan gugatan, melakukan gugatan, yaitu keabsahan penahanan biasa itu. Tetapi kalau termasuk keabsahan penetapan sebagai tersangka, manakala seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh sebuah lembaga hukum, apakah itu oleh jaksa atau KPK atau oleh kepolisian, maka seseorang itu bisa saja mendapatkan status sebagai tersangka dalam waktu yang cukup lama, tidak ada batas waktu. Jadi secara substantif dalam konteks hukum acara pidana justru belum terjadi perubahan apapun. Kalaupun ada rencana untuk melakukan perubahan, nyata-nyata setelah berjalan kurang lebih 20 tahun reformasi, sudah hampir mencapai 5 periode pergantian sistem kepemimpinan, justru secara substansif sistem penegakan hukum belum beranjak dari posisi sebelum reformasi. Bahkan justru sekarang ini sistem penegakan hukum pun telah jauh melampaui sebagaimana dimaksudkan bahwa negara kita adalah sistem berdasarkan atas hukum, tetapi justru kecenderungan yang terjadi adalah negara berdasarkan atas kekuasaan. Karena kekuasaan dianggap sebagai sebuah representasi, memiliki kewenangan yang powerful di dalam sistem penegakan hukum. Padahal justru sistem hukum itulah yang menjamin kekuatan dari penguasa. Oleh karena itu, pada tayangan-tayangan berikutnya akan kita bedah satu persatu tentang berbagai macam paradoks tentang hukum, reformasi di bidang hukum, baik itu secara struktural maupun secara substantif. Yang ketiga adalah paradoks tentang budaya penegakan hukum dan budaya berhukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah sudah sesuai dengan harapan dan keinginan The Founding Fathers ataupun sesuai dengan harapan dan keinginan pada saat bergulirnya reformasi? Saya kira begitu dalam kesempatan kali ini.
yang mungkin bisa nanti kita saksikan pada tayangan-tayangan berikutnya. Salam jumpa kembali, jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.